A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah. Lalu kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah masih Allah hidupkan kita. Alhamdulillah masih Allah sehatkan kita. Alhamdulillah masih Allah kokohkan iman istiqomah kita, sehingga dengan iman dan istiqomah yang masih ada, alhamdulillah masih bergetar hati kita mendengarkan seruan azan. Alhamdulillah masih bergerak kaki untuk melangkah menuju rumah Allah Ta'ala. Alhamdulillah masih cinta kita dengan majlis ilmu dan mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu, orang tua kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda, pada kesempatan nan mulia ini izinkan kami menyampaikan kajian kita dengan tema persiapan menunggu kematian. Apa temanya, Bu? Persiapan menunggu kematian. Ini karena tema ini saya angkat karena rata-rata di sini anak muda angkatan 60. Kalau anak muda angkatan 90, dah ini yang saya bahas. Ayah bunda dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang mati, maka mati adalah sesuatu hal yang pasti. Berani mati akan mati, takut mati akan mati juga. Banyak orang yang takut naik pesawat. Kenapa? Karena resikonya terlalu tinggi. Kalau nanti naik pesawat sempat habis minyaknya di atas, atau macet dia, atau apapunlah kondisinya, pesawat kalau sudah jatuh, maka potensi untuk selamatnya itu amat sangat kecil sekali. Banyak orang yang takut naik pesawat karena takut mati, tapi kenyataannya banyak orang yang mati di tempat tidur dia sendiri.
Maka ayah bunda dimuliakan Allah, mati tak kenal usia, mati tak kenal waktu, mati tak kenal tempat. Dalam rahim bisa mati ayah bunda? Bisa. Baru lahir ke dunia bisa mati? Bisa. Anak-anak mati? Bisa. Yang dewasa mati. Yang tua? Yang kaya? Yang miskin? Raja-raja? Rakyat biasa? Hafal semuanya nampaknya. Banyak penggemar Ustadz Dery Sulaiman nampaknya di sini. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, mati tak kenal usia, mati tak kenal waktu, tak kenal tempat. Kita yang berada dalam alam rahim bisa mati? Bisa. Dulu sempat tahun 2018 kalau tak salah ayah bunda viral di media sosial, menjalin cinta sepasang kekasih anak SMA, pacaran terlalu ekstrim, rajin bonceng sana bonceng sini, akhirnya masuk angin. Ketika 6 bulan usia kehamilan, lalu yang laki-laki itu dikeruknya ke dalam, dapat kepalanya, ditariknya, putus. Di situ orang tahu ternyata terjadi praktek aborsi. Mati. Yang baru lahir bisa mati? Mati juga. Kadang-kadang cuman setengah jam, kadang-kadang cuman 10 menit cuman umurnya sudah mati. Yang remaja bisa mati? Bisa. Yang kemarin viral ayah bunda dimuliakan Allah, saya dapat berita almarhum ini ternyata katanya hebat juga berenang, punya punya sertifikat renang katanya Pak ya. Mati juga? Mati juga Pak. Betapa banyak tak jangkan karena artis pun banyak yang mati, orang biasa pun akan mati. Kemarin sempat tak salah saya tengok juga di media sosial, hello guys, lo tahu nggak gua mau kemana? Hello guys, lo tahu nggak gua mau kemana? Kita menduga kita masih bisa happy-happy, kita menduga masih bisa bersantai dengan anak keluarga, dengan sosok-sosok yang kita cinta, yang kita sayang. Ternyata ayah bunda yang dimuliakan Allah, kalau sudah datang ketentuannya, kalau sudah kun kata Allah, fayakun, jemput, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tak bisa disegerakan, tak bisa juga dimundurkan. Itulah kematian pasti dia. Yang tua bisa mati? Oh, apalagi Ustadz nyindir kami yang tua, enggak. Tapi kalau ditengok sunnatullahnya ayah bunda, nampaknya mana yang lebih dulu yang tua dari yang muda? Muda. Saya yakin ayah bunda, dibandingkan ayah bunda nampaknya lebih dulu saya, nampaknya. Saya berhusnuzon kepada Allah. Lebih dulu saya. Lebih dulu kemana? Lebih dulu ngantar ayah bunda ke kuburan, itu maksudnya. Nah ayah bunda yang dimuliakan Allah, karena mati itu adalah satu hal yang pasti, dan ia adalah satu hal yang teramat sangat dekat kepada diri kita, makanya ayah bunda persiapannya pun harus sedari dini. Jangan ditunda-tunda persiapan menjemput kematian itu. Maka setidaknya ayah bunda, persiapan menjemput kematian itu setidaknya ada 3. Berapa Pak? 3. Mana yang 3 itu? 1 amal badani, 2 amal mali, yang ketiga auladus salihi. 1 apa tadi Bu? 2 apa Bu yang kedua? Itulah lupa kami Ustaz. Cik dak takana salabia lupa. Cik lupa salabia dak takana. Podo ae. Nah ayah bunda dimuliakan Allah, tapi tak perlu pula ayah bunda berkecil hati. Itulah kita manusia. Manusia itu sifatnya lupa. Makanya la yusammal insanu insanan illa linisyanihi. Taklah dinamakan manusia dengan insan kecuali karena
nisyanihi, karena lupanya. Maka insan diambil dari kata-kata nasiya. Nasiya artinya lupa. Mukminun akar katanya amana. Muttaqun muttaqin akar katanya waqah yaqi. Maka insan akar katanya apa tadi, Bu? Nasiya. Nasiya apa artinya tadi? Lupa. Sehingga ada satu penyakit yang disebut dengan amnesia. Amnesia ini paling gampang kambuhnya, Pak, kalau sudah berhutang. Ini paling mudah kambuhnya nih. Orang kalau sudah berhutang gampang kambuh amnesianya. Ada ibu-ibu yang menangis kemarin, itulah Ustadz, aku percaya sama kawan aku itu Ustadz, dia pinjamkan duit aku cukup banyak Ustadz, saking percayanya saya sama dia, tak ada hitam di atas putih pun tak ada jaminan, katanya cukup sebulan Ustadz. Ternyata di hari yang ditentukan ketika aku tanya, mana duit aku yang kau pinjam dulu, jawab dia ke aku, Pak Ustadz, bila aku berhutang sama engkau, siapa saksinya? Itulah amnesia tu, Pak. Kalau sudah berhutang, maka ayah bunda kita yang sudah diintai-intai oleh malaikat Israel ni, hati-hati dalam berhutang. Apa sebab? Orang yang mati syahid pun akan terkatung-katung kalau dia belum membayar. Kok ke hutang pula perginya nih, Pak. Tapi tak apa-apalah, masih ada juga kaitannya dengan kematian. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, supaya ayah bunda mudah mengingat, rumusnya tadi 3A. Apa, Bu, rumusnya? 3A. Mana 3 itu? 3A itu pertama amal badani, yang kedua amal mali, yang ketiga auladus salihi. Satu apa, Bu? Amal badani. 2 amal mali. 3 auladus salih. Kita coba bahas satu persatu ayah bunda. Yang pertama amal badani, maksudnya kita beramal dengan anggota tubuh kita ini. Kita mulai dari yang ringan, dari yang paling mudah. Ayah bunda, perbanyaklah berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatan, ada 2 kalimat. Habibatan, yang amat sangat disukai, ilar rahman, oleh Allah sang pengasih penyayang. Apa 2 kalimat yang sangat disukai oleh Allah itu? Khafifatan alal lisan, dia ringan untuk diucapkan. Thaqilatani fil mizan, tapi begitu dapat memberatkan timbangan kebaikan seorang insan. Apa dianya? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azimi. Kalau saya boleh saran ayah bunda, zikir-zikir setiap selesai solat jangan pernah ditinggalkan. Rasulullah bersabda, man sabbaha fi duburi kulli salatin maktubatin salasa wa salasin, wa hammadallaha salasa wa salasin, wa kabbarallaha salasa wa salasin, wa qala fi tamamil mi'ah biqaulihi la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Siapa yang bertasbih setiap selesai salat 33 kali subhanallah subhanallah, bertahmid 33 kali alhamdulillah alhamdulillah, bertakbir 33 kali Allahu akbar Allahu akbar. Berapa semuanya bunda? 99. Lalu ia sempurnakan dengan yang ke-100 dengan melafazkan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
kalau itu kita lakukan setiap selesai salat, ghufirat khotoyahu, akan Allah ampunkan dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ayah bunda mau tak mati menghadap Allah tanpa membawa dosa? Mau? Atau memang ayah bunda sekarang ni tak ada yang berdosa sama sekali? Yang tak ada dosa boleh angkat tangan? Yang sedikit dosa? Yang banyak dosa? Alhamdulillah kita masih sadar, masih mau mengakui kalau kita banyak dosa. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau kita mau jujur ayah bunda, dosa aja isinya. Rambut kita ni ada dosanya? Ada? Barangkali dulu rambut bunda sering dibuka, diperlihatkan kepada yang tak berhak untuk melihatnya. Tahun-tahun 90 gaya-gaya rambut bunda tu kalau tak salah kan bergulung-gulung di sininya. Pakai apa nama itu, Bu? Roll, apa nama Ibu? Roll. Katrol, Pak. Katrol pula caya. Pakaian ibu-ibu lah tu. Dosa tak tu bunda? Dosa? Dosa. Mewakili aurat. Aurat yang hari ini dibuka di hari kiamat, dia akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, azablah dia ya Allah, siksalah dia ya Allah, karena dulu di dunia dia mengazab menyiksa saya yang semestinya dia tutup, dia jaga, tapi malah dia buka-buka, dia pertontonkan kepada orang yang tak berhak untuk melihatnya. Bunda pergi belanja ke pasar Sahil pagi-pagi, bunda memang pakai jilbab tapi pakai baju daster. Kan sering terjadi. Pergi belanja ke pasar pagi-pagi memang pakai jilbab tapi pakai baju daster. Daster tu kadang-kadang cuma segini. Nampaklah kadang-kadang pengkalengan sebesar pengkelangan Mike Tyson tu Nampaklah betis-betis yang sebesar tonggak tu Sekalipun ibu pakai jing-jing apa namanya Bu? Celana apa namanya Bu? Legging. Sering dah celana legging tu minta ampun, tolong kata dia. Karena terlalu sempitnya celana ibu ketika itu. Dosa tak tu? Dosa. Turun ke bawah. Wajah kita ini dari rambut ke bawah, di bawah rambut ada alis. Alis ibu ni bisa mendatangkan dosa tak nih? Bisa Bu. La'anallahul washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijatu lil husni wal mughayyiratu li khalqillah. Allah akan melaknat orang yang kerjanya buat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Al washimat wal mustawshimat wal mutanammisat, orang-orang yang mencukur alis. Wal mutafallijatul lil husni, yang mengotak-atik giginya. Giginya tak bermasalah tapi dia otak-atiknya. Ada yang pakai pagar, ada yang viral tahun-tahun 2010-an pakai permata di giginya. Ada pula. Masa itu saya tengok ayah bunda, ketika ada orang pakai permata di giginya, banyak yang senyumnya tak normal. Kita kalau senyum kan biasa rata kiri kanan, ya kan? Kawan demi menampakkan permata supaya nampak yang gigi yang pakai permata tu dosa. Wal mughayyiratu li khalqillah, dan orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah kita ini dosa, mata kita ini ada dosa tak nih Pak? Ada dosa tak Pak? Sedih rasanya Pak, di media sosial hari ini banyak sekali tontonan-tontonan yang tak layak untuk kita lihat, tapi kemudian beredar begitu luar biasanya di media sosial kita. Bahkan di bulan Ramadan pun tontonan-tontonan yang tak layak masih kita saksikan juga. Bunda, turun ke bawah, mulut kita ini bisa dosa tak? Dosa yang bergunjing, mencaci, memaki, sumpah serapah, berbohong. Turun ke bawah, hati kita ada dosa. Ada yang suka iri, suka dengki, SMS kata orang hari ini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Pengalaman nampaknya di sini, banyak yang pengalaman. Dosa. Tangan kita ada dosa tak? Ada.
yang dulu pernah bersentuhan dengan yang bukan mahram, tangan yang barangkali pernah mengambil yang bukan menjadi hak milik kita, dosa. Beribu maaf, kadang-kadang antara pusat dan lutut ada yang pernah berzina, dosa. Kaki barangkali pernah menginjak tempat yang tak baik, kita banyak dosa. Allah sayang, sekalipun kita banyak dosa, Allah masih sayang kepada kita. Diberikan kesempatan untuk menggugurkannya. Di antaranya apa? Perbanyaklah zikir. Naik lagi levelnya sikit. Dari zikir kemudian apa? Banyak-banyak baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Nabi, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Dari cinta Quran naikkan lagi levelnya ayah bunda, karena baca Al-Quran bisa sendiri-sendiri. Levelnya naikkan lagi, apa dianya? Ramaikan majelis ilmu. Ramaikan majelis ilmu. Rasulullah bersabda, tadi di awal kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah melangkah hadir menuju majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain motivasi untuk menuntut ilmu, Nabi katakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'ah. Siapa yang pergi demi menghadiri majelis ilmu, demi ilmu, maka nanti dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti dia pulang kembali ke rumahnya. Artinya ayah bunda, dari rumah kita ke masjid itu perjalanan menuju medan jihad. Duduk kita dalam majelis ilmu ini sedang berkecamuk jihad. Balik kita ke rumah kita nanti sesungguhnya kita balik dari medan jihad. Tak terasa jihad kami Pak Ustaz. Mana tak terasa, banyak yang terangguk-angguk sekarang nih. Terangguk-angguk melawan kantu. Ini kita berjihad sekarang. Tegang urat leher saya tausiah. Kadang-kadang masih tak nampak juga saya yang sedang bertausiah. Hebatnya tantangan kita yang hadir dalam majelis ilmu. Andai kata ayah bunda, andai kata dari rumah kita menuju Masjid Nurul Yakin nih, karena banyak juga ayah bunda yang datang di sini kan bukan warga tempatan di sini. Ada yang datang dari Panam barangkali, ada yang datang dari Sukajadi barangkali, ada dari Kulim sana. Mohon maaf, dari rumah menuju Masjid Nurul Yakin atau di masjid ini, atau nanti kita pulang ke rumah kita, tiba-tiba kita meninggal dunia. Pertanyaannya ayah bunda, akankah kita mati sia-sia? Akankah kita mati celaka? Sama ndak kira-kira nanti ayah bunda pulang ke rumah matinya dengan orang yang mati setelah pulang balik dari karaoke? Sama? Maka orang yang ketika cinta dengan ilmu disebut dengan mujahid, sama nilainya dengan orang yang berjihad. Kalau orang yang mati di medan jihad disebut dengan apa? Syahid. Apa balasan untuk orang yang syahid? Asy-syahidu laisa lahul jaza illal jannah. Orang yang mati syahid tak ada balasan baginya kecuali surga. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, Nabi berkata kepada Abu Dzar, ya Aba Dzarin li antagdu li ta'lama ilman ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Wahai Abu Dzar, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati memahami satu ayat saja, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu salat 100 rakaat, kata Nabi. Ya Aba Dzarin li antagdu li ta'lama ilman min abwabil ilmi amila bihi aw lam ya'mal khairul laka min an tusalliya alf rak'atin. Wahai Abu Dzar, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapatkan satu ilmu saja, lalu kemudian engkau beramal dengan itu ilmu ataupun belum, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu solat 1000 rakaat. Ayah bunda, ada yang sanggup sholat 100 rakaat sehari? Ada? 1000 rakaat?
jangankan yang 1000, yang 100 saja kita tidak mampu. Tapi kata Nabi, ada satu amal yang nilainya lebih baik dari solat 1000 rakaat itu. Apa dianya ayah bunda? Inilah dia majelis ilmu. Masihkah kita akan lalai-lalai, enggan-enggan untuk duduk dalam majelis ilmu? Jangan ayah bunda, rugi kita. Naikkan lagi levelnya ayah bunda dari cinta majelis ilmu, lalu kemudian tak kalah pentingnya jagalah solat sunnah kita setelah solat yang wajib. Solat qabliyah kah, solat ba'diyah kah, solat duha kah, solat tahajud ataupun witir. Beribu maaf ayah bunda, jangan lagi sampai kita berbadan sehat, berbadan kuat, tapi tengah malam kita masih menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Jangan lagi kita berbadan sehat, berbadan kuat, tapi tengah malam kita masih menjadi bangkai. Kapan kita akan menjadi bangkai di hadapan Allah? Ketika badan sehat, badan kuat, tapi di tengah malam tak mampu badan yang kuat ini untuk solat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Kapan kita akan menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu malam kita tak mampu untuk witir walau hanya 1 rakaat saja. Kapan kita akan menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu subuh kita tidak mampu berjamaah. Ini poin pertama ayah bunda, amal badani. Beramal kita dengan anggota tubuh kita. Yang kedua, persiapan menjemput kematian kita, amal mal. Beramal kita dengan harta yang kita miliki. Ayah bunda, seiring usia semakin senja, maka sesungguhnya ketika itu fisik akan semakin melemah. Betul? Kalau dulu di waktu muda, ayah bunda mungkin sanggup solat tahajud sampai 20 rakaat dalam semalam. Sekarang tak kuat lagi. Kenapa? Fisik mulai menurun, kekuatan mulai melemah. Maka ayah bunda diimbangi dengan amal mal. Amal mal itu apa? Dengan harta yang kita telah mengusahakannya. Ayah bunda dimuliakan Allah, maka apalagi ayah bunda kan sudah banyak yang pensiun ini. Maka masa-masa pensiun ini ayah bunda, duit yang sudah banyak terkumpul tuh perbanyaklah lagi untuk bersedekah. Anak kan sudah, cucu kan juga sudah. Ingat lagi badan nih, apa nanti yang mau dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan semuanya untuk anak, jangan semuanya untuk cucu. Kalau semuanya untuk anak, kalau semuanya untuk cucu, apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kalau saya boleh saran ayah bunda, di usia-usia yang semakin senja nih, kalaupun kita masih enggan untuk bersedekah, ingat, hari baik, bulan baik, ada kesempatan, bukan ada kesempatan, sempatkan untuk apa? Banyak-banyak berwasiat, Pak. Banyak-banyak berwasiat. Tentu yang utama wasiat tentang takwa. Yang kedua tak kalah pentingnya berwasiat tentang harta. Contoh ayah bunda nih, kumpulkan anak-anak, sampaikan kepada mereka, anak-anakku, alhamdulillah banyak nikmat yang Allah berikan kepada ayah dan bunda. Alhamdulillah, pergilah di kau ni ke Rimbo Panjang, tengok adu sawit di situ. Itu sawit ayah. Yang mananya ya dekat Rimbo Panjang tu, pergi ajalah di kau ke situ, tengok di situ. Banyak ya, enggak banyak. Luas ya, enggak luas, cuma sejauh mata memandang. Enggak luas kata dia. Luas lah. Nah, tengok di sepanjang jalan Sudirman ada 2 atau 3 pom bensin. Alhamdulillah itu punya ayah. Alhamdulillah. Pergi di kau kalian ni ke Jalan Nangka, sepanjang Jalan Nangka cuma satu yang bukan ruku ayah. Selebihnya, selebihnya punya orang. Nah, karena nampaknya umur mak dan bapak kalian lagi tak lama, yang sawit nanti kalian bagilah, yang pom bensin bagilah, tapi yang ruko tolong jangan kalian bagi-bagi. Apa sebab? Karena itu akan papah dan mamah wakafkan. Kemana wakafnya? Banyak. Alhamdulillah,
Ada kita di Pekanbaru, YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sekolah jelas, sekolah di pedalaman jelas, masjid-masjid jelas, sembako, sedekah pangan bersama, UAS dan lain-lain sebagainya jelas. Mau ke Basnas oke, mau ke dompet duafa juga oke. Berwakaf kita ayah bunda, cerdas kita beramal. Kan salah satu hadis Nabi yang mengatakan idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati anak Adam putus segala amal kecuali 3. Satu di antaranya apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Anak-anak fakir miskin, anak yatim mau sekolah, sekolahkan mereka ke Mesir, sampai ke Madinah, sampai ke Sudan, supaya mereka dalami agama. Jadi ulama mereka nanti dengan usaha kita, maka itu pun akan mengalir kepada kita. Cerdas beramal. Allah sayang, Allah suka kepada orang banyak bersedekah. Sampai-sampai ayah bunda, sampai-sampai Nabi katakan ittaqun nar walau bisyikit tamr. Jagalah dirimu dari siksa api neraka walau hanya engkau bersedekah dengan separuh kurma. Belum lagi ayah bunda tahu kisah yang menjelaskan ada seorang wanita pezina. Suatu ketika di tengah jalan dia kehausan, lalu dia cari mata air, berjumpa dengan sumur, ketemu dengan telaga, masuk dia ke dalam, lalu kemudian dia minum, hilang hausnya, lepas dahaganya, lalu kemudian dia keluar. Di atas dia berjumpa dengan seekor anjing. Kisah tidak menyebutkan dia berjumpa dengan orang yang sedang bangun masjid. Kisah menjelaskan tidak berjumpa dengan anak yatim fakir miskin, tapi menjelaskan berjumpa dengan seekor anjing. Masuk lagi dia ke dalam, dia ambil air, pakai galon, pakai ember, pakai gayung. Enggak pakai gayung, enggak pakai galon, enggak pakai ember, cuman pakai sepatu. Kira-kira berapalah air yang terbawa oleh sepatu ayah bunda? Takkan banyak, sekalipun sedikit. Tapi karena itu murni demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah gugurkan dosa zina yang dibuat oleh wanita tersebut. Besar pahala bersedekah. Cinta Allah kepada orang yang suka berbagi, dan sebaliknya Allah murka kepada orang yang bakhil dan pelit. Sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, baik itu berupa emas dan perak, kemudian mereka tak mau berbagi di jalan Allah, maka sampaikan kepada mereka ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Adzabin alim, yaitu ada azab yang amat sangat pedih, menyakitkan sekali. Bagaimana bentuk azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti semua harta yang dulu di dunia dia simpan-simpan, yang dia tak mau bagikan, akan dimasukkan dan panaskan dalam neraka jahannam. Setelah harta itu panas, fatukwa biha jibahuhum, disetrikakan di dahi mereka. Di mana lagi? Wajunubuhum, perut serta lambung mereka. Di mana lagi? Wazuhuruhum, dan di punggung mereka. Lalu harta berkata, hai fulan, inilah aku harta yang dulu engkau simpan-simpan, inilah aku harta yang dulu engkau tak mau bagikan. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka hari ini rasakan akibat dulu engkau yang tak mau berbagi, karena engkau pelit, karena engkau kedekut. Orang kaya sampili badapi, awak nak capek kereta bairi, makan jo sambalado bapali, ari hujan payung bakapi. Ini hadisnya sahih, tapi tak ada dalam Bukhari Muslim. Orang Padang yang cuman pandai meriwayatkannya. Nah, ini yang kedua, amal mal, beramal kita dengan harta kita. Yang ketiga ayah bunda,
Menjemput kematian itu rumusnya apa? Auladus soleh. Siapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kok begitu? Hadis yang kita bacakan tadi, kalau mati anak Adam putus segala amalnya kecuali 3. Satu kita sebutkan tadi, sedekahun jariyah, dan kemudian ada juga wawaladun soleh, anak yang soleh, yad'ulah, yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Ayah bunda, beruntung kita kalau punya anak soleh. Tapi buntung kita, celaka kita baik dunia atau akhirat kalau anak kita tidak soleh. Beruntung kalau punya anak soleh. Mungkin ada di antara ayah bunda di sini yang pergi ke silau laut ketika ibundanya Ustadz Abdul Somad meninggal dunia. Dari Masjid Al-Falah kan kita berangkat satu bus ketika itu, Pak. Contohnya dini hari ibundanya Ustadz Abdul Somad meninggal dunia, malamnya kita berangkat dari Masjid Al-Falah. Itu yang naik bus, belum lagi masjid-masjid yang lain, belum lagi mobil-mobil pribadi. Sampai di tempat di silau laut, kalau tak salah zuhur waktunya, saya tengok UAS itu pucat. Kenapa pucat? Barangkali karena tak ada istirahat. Orang tamu datang tak henti-hentinya. Dari luar saja tak terhitung berapa banyaknya, apalagi yang dari lokal. Beruntung kalau anak soleh, buntung kalau anak kita tak soleh. Kalau anak kita soleh, ayah bunda solehah, dia di sepertiga malam dia akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya doa yang dia panjatkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah dosa ayah ibuku ya Allah, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Beruntung kalau anak soleh. Tapi kalau anak tak soleh, ayah bunda, bangun juga mereka di sepertiga malam, tapi bukan Rabbighfirli, tapi gol kata dia. Nonton bola dia, Pak. Mending juga nonton bola sikit. Lebih parahnya lagi, pergi dia ke bar, pergi dia ke diskotik. Mohon maaf, main-main yang tak bermanfaat, dia sempat melakukan yang diharamkan Allah Ta'ala. Ada untungnya buat kita, ayah bunda. Awak dalam keadaan kepanasan, awak dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kegelapan, yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Sempat pun mereka menadahkan tangan ke langit, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi dia pelaku LGBT, tapi dia pezina, dia terjebak dalam pergaulan bebas, dia mengkonsumsi narkoba. Dikabulkan doanya sama Allah? Dikabulkan, ayah bunda? Hadis Nabi kan wawaladun soleh, doa anak yang soleh. Soleh syaratnya, ayah bunda. Tapi kalau coleh, rugi kita. Beribu maaf ayah bunda, jangan sampai kita menjadi orang tua layaknya Abu Lahab. Jangan sampai kita jadi orang tua layaknya Abu Lahab. Ayah bunda semuanya hafal surat Al-Lahab. Inna a'toina Al-Lahab. Kalau inna a'toina surah apa, Bu? Surah Al-Kautsar. Ini dah boleh bismikallahumma ya. Tak bisa lagi kita lama-lama nampaknya. Surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar akan celaka. Ma aghna anhu, takkanlah bermanfaat baginya maluhu, yaitu kan, ma aghna anhu maluhu, hartanya, wa ma kasab. Kalau kita tengok Al-Quran terjemah, makna wa ma kasab dan apa yang dia usahakan. Kalau kita tengok tafsir, contohnya tafsir Al-Quranul Azim, ayah bunda, makna dari wa ma kasab wa waladuhu, tak bermanfaat baginya hartanya dan juga tak bermanfaat baginya anaknya. Apa sebab? Anaknya termasuk penista agama, anaknya termasuk pembenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abu Lahab bukanlah anak yang soleh. Ayah bunda, rugi kita kalau anak tak soleh. Apa sebab? Contoh ayah bunda,
Kita yang sudah berkorban mati-matian, berjuang habis-habisan, tapi kemudian kita tidak mendapatkan buah dari yang kita korbankan, tak mendapatkan buah dari yang kita tanam, rugi tak ayah bunda? Kalau untuk anak ini tak perlulah panjang saya jelaskan ayah bunda, semuanya kan untuk anak tadi pak. Bahkan lupa memikirkan diri sendiri, yang penting anak. 9 bulan 10 hari dalam kandungan, dalam keadaan letih, dalam keadaan payah, wahnan ala wahnin, itu bahasa Al-Quran. Sakit kepala lah, sakit pundak lah, sakit pinggang lah, kencang masuknya, lebih kencang lagi keluarnya, muntah-muntah, penderitaan. Belum lagi badan yang mulai merekah, betul tak bu? Sehingga banyak perempuan ketika punya anak kadang-kadang dia tak pede lagi pak, tak pede untuk melihat kita. Andai nanti berkurang cinta papa sama mama, kenapa badan mama sekarang begini, dulu begitu, akhirnya ikutlah treatment ini, treatment itu, dan segala macamnya. Bunda berkorban ketika hari yang ditentukan kami hadir ke dunia, nyawa yang jadi taruhan, bersimbah dengan darah, bermandikan keringat dan air mata. Berkorban tak bunda tuh? Bapak-bapak berkorban tak pak? Pagi, petang, siang dan malam berjuang tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu. Sempat contoh, ada ayah bunda yang tentara, ada yang polisi, ada yang security. Saya tengok masa-masa pelatihan itu, sedih saya nengoknya pak. Kok sedih saya nengoknya? Setiap sebentar dapat bedak, bukan bedak warna putih, tapi hijau-hijau, biru-biru pipi ini dibuatnya. Kadang-kadang tak ditampar, tapi kemudian dengan pukulan. Banyak yang terduduk pak, disepak sama pelatihnya itu, terduduk kawan, mau mati. Kemarin saya tengok latihan di YouTube pak, entah latihan Kopassus entah apa, ketika itu saya tengok ditembak dari atas pak, dia sedang latihan di bawah pak, di apa namanya, di tempat, di apa namanya, di kancah-kancah sawah-sawah tuh, ditembak dari atas pak. Begitulah luar biasanya. Disepak di hadapan kawan-kawan, enggak masalah saya dipermalukan di hadapan kawan-kawan saya, enggak masalah saya direndahkan di hadapan kawan-kawan saya. Yang penting saya tetap dapat belikan anak saya baju baru, yang penting saya dapat belikan anak saya sepatu baru, supaya anak saya bisa seperti anak-anak orang pada umumnya. Betul tak tuh pak? Ingat ayah bunda Jalan Raja Wali kalau kita masuk dari Sukajadi? Dulu sebelum lampu merah tuh, lampu merah perempatan tuh, di sebelah kanan kan ada tempat pembuangan sampah. Kan bau tuh pak kalau kita mau ke Jalan Raja Wali. Saya pernah tausiah di luar kota, tinggal dulu di situ di Budi Utomo, ayah bunda. Pulang dari luar kota dalam keadaan hujan yang turun begitu lebatnya, jam 2 dini hari, saya dapati sepasang suami istri sedang mengais-ngais di tempat yang penuh dengan penyakit tuh. Demi siapa ayah bunda? Izin saya tambah agak 2 menit paling lama boleh? Ayah bunda dimuliakan Allah, itulah untuk anak. Terakhir saya sempat juga lihat video seorang ayah menjual ginjalnya. Betul tak tuh pak? Dijualnya ginjalnya untuk anak. Ada ayah yang kemudian memberikan matanya untuk anak. Anak. Kita semua pasti akan berjuang untuk anak-anak kita. Bahkan kadang-kadang kita tak segan-segan ayah bunda. Belum lagi matahari terbit kita sudah sampai di rumah tetangga, minjam uang, hutang beras. Asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan kenyang, asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan punya uang jajan. Tapi berapa kali sudah kita berjuang dalam keadaan tak makan? Berapa kali sudah kita berjuang dalam keadaan kelaparan? Sedikit pun kita tidak pernah perhitungkan. Asalkan anak-anak, itulah untuk anak. Makanya ayah bunda rugi besar ketika punya anak tapi kemudian anak tak mendatangkan manfaat. Maka ayah bunda, proyek terbesar kita, poin yang ketiga adalah buatlah anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Jangan sampai kita merugi layaknya Abu Lahab. Apa sebab? Punya anak tapi tak mendatangkan manfaat. Jangan sampai nanti ayah bunda mati tapi kemudian dimandikan oleh orang lain. Jangan sampai kita mati tapi kemudian dimandikan oleh
orang lain. Betapa ruginya kita ketika itu, ayah bunda. Ayah bunda, karena memang waktu yang terbatas, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga kita semua benar-benar bisa mempersiapkan setidaknya yang 3 ini: amal badani, amal mali, auladus sholihi. Ketika 3 ini maksimal kita persiapkan, mudah-mudahan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal kita begitu banyak sehingga dengan bekal yang banyak selamat kita dari siksa neraka, selamat dikumpulkan dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian pada malam